Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi video dan pembinaan dalam olahraga. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang akan kita bahas itu ada 3 bagian, tapi hanya 2 bagian saja yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, deskripsi atau gambaran umum dari video sendiri serta perubahan era penggunaan dari teknologi video. Lalu ada deskripsi dan contoh dari penggunaan video dalam pelatihan dan pembinaan olahraga. Langsung saja kita bahas yang pertama. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih itu video. Ada banyak pengertian mengenai video. Nah, di sini saya ambil definisi video menurut dictionary. Yang pertama, video adalah proses merekam, memproduksi, menyiarkan gambar visual bergerak. Lalu ada lagi video merupakan perekaman gambar bergerak yang dibuat secara digital pada kaset video. Nah, jadi video ini merupakan media elektronik yang digunakan untuk merekam, menyalin, memutar ulang, menampilkan gambar visual bergerak. Nah, teknologi apa sih yang digunain? Yang pertama ada yang namanya FAS kaset atau mini kaset. Nah, sebelumnya merekam video pertandingan tuh dianggap sebagai proses menangkap atau merekam banyak gambar dalam urutan waktu pertandingan. Jadi, gambar yang diambil atau direkam itu bisa diputar ulang dalam film istilahnya. Nah, perkembangan video yang direkam itu dapat berupa format digital. Nah, umumnya yang awal itu berbentuk kaset. Nah, contohnya salah satunya ada itu tadi VHS kaset atau mini kaset. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar yang didapat hasil dari VHS tapes ya, namanya ada VHS tapes. Terus di sini ada contoh kamera yang direkam, kamera perekamnya, lalu ini kaset-kasetnya. Dan di sini proses pengambilan gambar atau suaranya tuh dari kaset dulu, direkam, dimasukin ke alat rekam, bisa berupa video atau suara, lalu dimasukkan ke dalam komputer sebagai kontrolnya. Nah, di sini standar operasi dari kamera PAL VHS ini standarnya itu 25 frame per detik atau 25 Hz. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, yang kedua ada video camcorders. Di sini lebih maju lagi nih dari VHS kaset tadi. Kamera video ini dilengkapi dengan perekam berkecepatan tinggi dan dilengkapi fitur-fitur pendukung seperti slow motion yang tidak mengganggu rekaman yang sudah diambil. Jadi walaupun menggunakan fitur slow motion, tampilan gambar ini nggak akan rusak. Nah, jadi malah lebih jelas gitu. Nah, ini contoh-contoh perkembangannya. Yang pertama ada Canon HD, lalu yang terbaru yang suka kita lihat di pertandingan-pertandingan, nah ada kameramen ini pakai ini contohnya gitu, namanya Panasonic AG CX350. Nah, ini camcorder yang bisa digunakan malah untuk live streaming gitu. Ini ada contoh video penggunaannya. When shooting sports, it's important for us to have something that has slow motion capabilities. To also have a good zoom lens, a long lens, a fast lens, because some of the venues that we have to work in aren't particularly well lit. Ini contohnya dalam pertandingan basket ya, gitu. Jadi banyak pergerakan yang cepat dan bisa diambil secara jelas. Bahkan nanti ada contoh video slow motionnya seperti itu. High speed capabilities are a huge plus. The resolution's great.
That way, if we're shooting a little bit, if I've got an operator, because I work at a university who's not as skilled, I can have them shoot a little bit wider, and we can always punch in post as we deliver the 1080. The codecs at the CX350 offer you the freedom to kind of pick whatever works best for your workflow without having to sacrifice in quality. I'm sure if y'all had the option to record, 400 all-I, the biggest file we could all the time, but sometimes you're shooting slow motion or you're shooting a large volume of Ini footage. You contoh don't slow want to motion take ini. up massive amounts of hard Jadi drive space. malah lebih and card jelas space. gerakan So it's dari nice to be able to slow have a motion really strong itu. codec like their 420 long op that still won't break down when you Contohnya di create an tenis juga iShot ada. on this camera and on other Panasonic cameras with that 420 long op Bisa codec. juga di slow And I pushed that motion. footage really hard in post, and it stood up far beyond what I thought any 420 codec was going to be able to do. The type of work I do, when you're looking for versatility and speed as a main aspect of your work, I think the CX350 is a really good way to go. Nah, itu tadi penggunaan dari Panasonic untuk live streaming dan bisa yang sering kita lihat dipakai di dalam pertandingan untuk merekam ya. Jadi banyak di dalamnya itu semakin banyak jumlah head atau roller penggerak pada perekamnya atau pemutar videonya, itu bakal dan akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Jadi sudah maju nih dari tadi FHS kaset atau mini kaset maju ke video camcorder. Selanjut kita ke video kamera. Nah, video kamera ini merupakan sensor gambar yang berdiri sendiri yang membuat unit perekamnya secara terpisah. Ini tuh kita sering temukan di kamera keamanan atau CCTV. Nah, jadi ukurannya lebih small, lebih kecil gitu kan. Terus kalau misalnya ini dipakai untuk olahraga, di dalam pembinaan olahraga, nah kualitas gambar biasanya tuh dipakai untuk mengambil kualitas gambar yang kecepatannya tinggi. Nah, komputer contohnya itu dalam olahraga ekstrim ya, contohnya kayak balap sepeda gitu kan, yang suka ditaruh di helm-helmnya. Nah, contohnya seperti ini gitu kan. Terus yang waktu itu sempat trending ya, kamera GoPro. Nah, GoPro ini bisa dipakai dan digunakan di dalam air gitu. Nah, biasanya dipakai apabila dalam pembinaan olahraga ini kualitas gambarnya yang lebih tinggi dan pengambilan gambar kecepatan tinggi ke komputer. Nah, jadi bisa dibilang untuk situasi yang memerlukan kamera yang sangat kecil, jadi susah jangkauannya gitu. Dan ini untuk yang full watchdog safety wifi security kamera ini biasanya dipakai di kolam renang ya untuk kamera keamanan. Nah, ini juga ada yang waterproof extreme action bike cam. Nah, ini dipakai di helm sepeda gitu. Nah, jadi kamera ini dilengkapi oleh fitur-fitur yang biasanya tahan air, terus kalau misalnya kena benturan nggak cepat rusak gitu kan. Jadi yang kemarin sempat nonton MotoGP tuh ya, di situ kita kalau dari sudut pandang kamera jauh susah nih untuk mengetahui kecelakaan, ada suatu accident-nya itu kenapa sebabnya. Tapi ketika kita pakai menggunakan kamera ini, video kamera ini di helm si pembalapnya, kita bisa tahu secara jelas dan lebih dekat kejadian yang sebenarnya terjadi gitu. Lanjut lagi ke video control of video capture. Nah, di sini peran komputer juga berpengaruh nih karena dapat mengontrol dan mengatur gambar yang sudah direkam menggunakan kamera. Nah, jadi gambar yang sudah diambil tadi kita bisa kontrol
di komputer dengan cara dihubungkan menggunakan kabel firewire atau bisa menggunakan software. Nah, contohnya ada yang namanya Dartfish. Nah, Dartfish ini sebuah software yang bisa digunakan untuk menganalisis gerakan si atlet atau analisis pertandingan. Jadi di sini contohnya kegunaannya untuk menganalisis performance seperti itu. Nah, ini tuh ada contoh gambar ya, potongan-potongan gambar dari ski jumping flight ya. Yang ini, terus di sini juga kalau kalian suka lihat pertandingan bola, banyak tuh kamera-kamera yang digunakan untuk merekam, dan di sebelahnya pasti ada komputer seperti itu. Ini ada contoh penggunaan sebagai kontrol dari perekam tadi. Nah, ini yang namanya Dartfish ya, Dartfish tadi. Jadi kita bisa ngontrol nih dan bisa tahu posisi-posisi pemain. Terus 3D juga lebih jelas lagi untuk menganalisis performa dari suatu pertandingan. Dia bisa drawing spotlight-nya, jadi titik-titik tertentu yang harusnya pemain tuh bisa sana ke sini, bergerak ke sana ke sini. Oke, ada. Nah, itu tadi satu. Sekarang contoh yang kedua. Back in 1875 when Rovers were first formed, football was a simple game. Dia menggunakan software. 2 sets of goals on 1 heavy leather ball. How times have changed though. For a start, we're in colour. And while it's still 2 teams of 11, 2 sets of goals and 1 round ball, modern day football is very different. From the facilities to the training methods, the kit, and even the food eaten, everything has to be right to enable the players to perform on a match day. But one of the biggest changes in football over the past 15 years or so has been in the use of technology. Yeah, very important for our department. We rely on computers day to day, we rely on cameras. Nah, ini dia adalah kepala dari by means of technology in different ways. Untuk analisis performance-nya, dia menggunakan software yang namanya Prozone 3. Nah, langsung di kontrolnya lewat komputer gitu. Bagaimana dia shoot, dribbling, shoot on targetnya, semuanya ada di situ. Jadi dengan bantuan komputer dan software juga kita bisa menganalisis performance dari suatu pertandingan dan pemain itu sendiri. Langsung keluar hasilnya. How do they look to score goals, and then obviously on the flip side, what are their weaknesses and how do they defend? We look at who's assisted their goals, and we just try and break down absolutely every facet of their play. And then obviously on the flip side, with our own performances, we look at everything in terms of Nah, di how sini many bisa passes kelihatan nih. somebody's made, how many were successful, the direction of those passes, forward, sideways or backwards, and then also the success rate of those passes and where those occurred on the pitch. We try and take all the small details to get an overall understanding of everything that's happened. We've got an agreement with a company called Prozone. They basically Bisa have terlihat cameras jelas. installed around the stadium, and they capture every single movement. Nah, ini every single kamera-kamera yang touch in the game. digunain tadi We nih can see absolutely everything that's dari happened, atas. every single tiny movement, how far everyone's ran, everything that's went on in the game. And that allows us to do an in-depth analysis after the game as well. Yeah. For me, it's a backup, and it's a fantastic backup to have. Certainly a very, very good tool to have as a backup for what you see with the naked eye. I think from the science side of it, so
from the high intensity distance running and all that type of stuff, it's very good. I think from a stats and tactical point of view, you use it to your Salah advantage when you satu get the opportunity coaching to. staffnya So this is an example of berpendapat Prozone, dari so how we get penggunaan our software post-match data back. dan It's got video. loads and loads of parts to it. There's literally thousands of things you could look at within this product. I mean, if we click on Morton, for example, we can immediately see everything that he's done in the game, kind of on a summary. So we can see that he's run just under 13,000 meters in the game. So straight away we can see that as a comparison against our own players. Langsung keluar We can look analisisnya at that as a sendiri comparison seperti itu. against the opposition players. So you can see Morton's the highest bar on this graph. I use all the time to see my clips after every game, to see my physical stats, everything, and Oke, kita lanjut saja. Itu contohnya. Nah, sekarang kenapa nih kita menggunakan video dalam pembinaan atau pelatihan? Yang pertama, itu membantu pelatih untuk memantau atletnya dari berbagai sudut pandang, atau yang sebelumnya mungkin pelatih hanya bisa melihat dari satu atau dua sisi. Jadi yang tadinya pelatih itu cuma bisa melihat dari sudut kiri, sudut kanan, tapi dengan menggunakan video kita bisa membantu pelatih untuk melihat dari seluruh sisi atau sisi-sisi yang ingin pelatih lihat. Seperti itu. Yang kedua, membantu pelatih meyakinkan atlet mengenai performanya. Jadi dengan menggunakan video kita bisa melihat ulang performa dari si atlet itu, apakah pada saat pertandingan atau saat latihan. Dan itu juga bisa membantu atlet untuk mengetahui apakah performa dia atau latihan dia sudah naik atau masih di situ-situ aja atau belum. Yang ketiga, nah di sini dengan menggunakan opsi pemutar ulang, ya, playback option, bisa juga untuk memperlambat atau mempercepat, itu dapat membantu pelatih untuk menganalisis performa atlet setelah latihan atau bertanding. Yang keempat, dengan menggunakan video kamera. Nah, si video kamera ini bisa membantu pelatih kalau pelatih tuh nggak bisa ngejangkaunya. Maksudnya ngejangkaunya di sini, si kamera itu bisa ditaruh di tempat di mana pelatih nggak bisa menjangkaunya. Contohnya di olahraga renang nih, misalnya di bawah air, dengan ditaruhnya kamera video kita bisa melihat gerakan ketika berada di dalam atau di permukaan air. Contoh lain ada di sepak bola atau di hoki. Nah, di mana nih menempatkan kameranya? Bisa ditempatkan di belakang gawangnya atau di tribun yang jauh tidak terjangkau oleh si pelatih. Jadi pelatih bisa melihat dari sudut yang kamera itu ditempatkan. Yang terakhir, yang kelima, dengan menggunakan video dapat menampilkan gambar yang jarang atau tidak bisa dilihat oleh si pelatih. Contoh dalam tampilan depan atau samping ayunan pada golf. Seperti itu. Atau bisa juga dalam tampilan atas atau samping waktu si pelempar dalam melakukan lempar lembing atau cakramnya. Atau bisa juga nih, kita kan suka ada video besar atau screen besar di pertandingan ya, di lapangannya. Nah, itu bisa memudahkan si pelatih dan pemain untuk melihat lawan dari layer yang berbeda gitu. Itu untuk memudahkan pertandingan juga. Nah, seperti itu. Jadi, itulah beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan teknologi video dalam pelatihan dan pembinaan olahraga. Mungkin masih banyak lagi nih keuntungan-keuntungan yang ada ketika kita menggunakan video yang direkam dalam pembinaan serta pelatihan olahraga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.